Nasab Nabi Muhammad. Nasab beliau yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Para ahli nasab tidak berbeda pendapat dalam menasabkan beliau kepada Adnan. Mereka berbeda pendapat dalam menasabkan beliau kepada setelah Adnan. Sebagian mereka mengatakan bahwa nasab beliau sampai ke Adnan bin Ad bin Al-Humaisa, bin Hamal bin Qoidar bin Ismail bin Ibrahim. Sebagian lagi berpendapat sampai ke Adnan dengan tanpa menyebutkan Ad bin Adadal. Imam Malik dan sekelompok ulama memakruhkan untuk menuliskan nasab seseorang sampai kepada Nabi Adam. 62. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Nabi Muhammad SAW berkata, Adnan bin Adad bin Lu'ay bin Akrok At-Sara. Ummu Salamah berkata, ditambahkan pada nasab itu nama Al-Humaisa. Nabi berpendapat bahwa Akrok At-Sara adalah Ismail. Yang demikian ini dikatakan pula oleh Az-Zubair bin Bakekar. Ia mengatakan pula, bahwasanya Akrok At-Sara adalah Ibrahim, karena mereka melihat beliau tidak terbakar oleh api. Mereka mengatakan, tidaklah Ibrahim itu kecuali Akrok At-Sara. Demikianlah pengertian nama nasab yang ditambahkan di sini. Abu Ahmad Al-Askari memberitahukan kami bahwasanya telah ditambah pula pada nasab itu seperti nama Abu Dalamah. 63. Diriwayatkan dari Urwah, ia berkata, kami tidak menemukan seorang pun yang dapat mengetahui nasab Nabi setelah Adnan. 64. Ibnu Abi Haitsama berkata, kami tidak pernah mendapatkan dari pengetahuan para ahli atau dari syair seorang penyair bahwa ada seseorang yang mengetahui nasab Nabi setelah Ma'ad bin Adnan dengan pasti. Kesucian dan kemuliaan nenek moyang beliau. 65. Dari Watsilah bin Al-Aska, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Hashim. 66. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril telah berkata, aku telah mengelilingi bagian timur sampai barat bumi tapi tidak kutemukan orang yang paling utama selain Muhammad. Aku telah mengelilingi bagian timur sampai barat bumi, tapi tidak aku temukan sebuah suku yang paling utama kecuali suku Bani Hashim. 67. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku diutus dari sebaik-baiknya masa. Mulai dari masa Nabi Adam sampai ke masa lain sehingga aku diutus dan berada pada masa keberadaanku. 68. Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Quraisy duduk serta menyebutkan nasab-nasab mereka dan mereka menjadikanmu seperti pohon kurma yang tumbuh di tempat tumpukan sampah yang ada di balik tanah itu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan makhluk Dia menjadikanku yang terbaik di antara mereka. Ketika Allah membagi mereka menjadi dua bagian, Dia menjadikanku berada pada bagian yang terbaik. Ketika Dia menjadikan suku bangsa, Dia menjadikanku berada pada suku yang terbaik. Ketika Dia menjadikan marga-marga, Dia menjadikanku dari marga yang terbaik pula. Aku adalah orang yang terbaik dalam suku dan jiwa. 69. Rabiah berkata, bahwasanya sekelompok orang Ansar berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kami mendengar dari kaummu pada saat seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya perumpamaan Muhammad itu seperti pohon kurma yang tumbuh dalam kubah tumpukan sampah. Rasulullah SAW berkata, tidaklah demikian, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya kemudian memilah mereka menjadi dua bagian kemudian menjadikanku yang paling baik di antara dua bagian itu, kemudian menjadikan mereka bersuku-suku lalu menjadikanku berada pada suku yang terbaik. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kata Al-Qupwa itu berarti sampah. Al-Asmu'i berkata, kata Al-Qupwa bila dibaca panjang ujungnya maka ini berarti laut. Syamar berkata, kata Al-Qupwa tidak pernah didengar di kalangan orang Arab. Seluruh suku Arab telah melahirkan Rasulullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu marga pun dari golongan suku Quraisy kecuali Rasulullah memiliki hubungan kerabat dengan mereka, lalu turun firman Allah. Itulah karunia, yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.
Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Asy-Syura ayat 23. Maksud ayat di atas adalah, kecuali kalian menyambungkan kekerabatan antara aku dan kalian. 71. Asy-Syabi berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud pada ayat berikut katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, yaitu, kecuali hendaklah kalian menyambung hubungan kerabat yang ada di antaraku dan antara kalian. Asy-Syabi berkata, aku menulis surat kepada Ibnu Abbas dan ia menuliskan jawabannya sebagai berikut, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia di dalam nasabnya. Tiada satu suku pun dari kalangan Quraisy kecuali telah melahirkan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Asy-Syura ayat 23. Maksudnya, jagalah hubungan kekerabatanku dengan kalian untukku. 72. Dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 128. Ia berkata, tak ada satu suku pun dari suku-suku Arab kecuali telah melahirkan, mempunyai kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suku Mudar, Rabia atau Yaman. Sabda beliau, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perbuatan zina. 73. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perzinaan mulai dari zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku. Tidak pula dari sebab perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang tuaku tidak bertemu sama sekali dalam perbuatan zina. Allah senantiasa memindahkanku dari tulang-tulang rusuk yang suci sampai pada rahim-rahim yang suci pula dan disucikan pula. Tidaklah keturunanku bercabang dua kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya.